Kita sibuk oleh politik, oleh khilafah, Hizbut Tahrir dan sebagainya. Kantor pusatnya di London. Seharusnya kita bertanya, mengapa orang barat yang memfasilitasi itu? Karena kita supaya sibuk berpolitik. Dan dengan politik kita punya sejarah yang tidak nyaman. Kita saling bunuh sesama umat Islam karena persoalan politik. Inilah yang kemudian dijejalkan oleh orang-orang barat supaya Islam ini lebih sibuk dengan urusan remeh-temeh. Kita sibuk dengan fatwa-fatwa tentang bagaimana kalau istri haid itu bisa ditiduri apa tidak. Tentang celana dalam, ini mohon maaf, ini bukan porno. Tentang selangkangan, tentang bagaimana mengelabui istri yang pertama untuk bisa berpoligami dan sebagainya. Ini kan urusan remeh-temeh. Kita tidak lagi melahirkan ilmu-ilmu kedokteran. Kita hari ini oleh faham Wahabi Salafi ini lebih sibuk mengharamkan filsafat daripada melahirkan tahafud al-falasifah dan tahafud at-tahafud. Kita lebih sibuk mengharamkan dan mengkafirkan Ibnu Sina daripada melahirkan ilmu-ilmu kedokteran berikutnya. Kita tidak lagi sibuk dengan konsep-konsep bernegara yang bernama al-asabiyah, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah, dan kita kemudian memaksakan menjejalkan konsep-konsep khilafah yang dikatakan ini adalah produknya Tuhan, produknya Allah. Dari mana? Tuhan tidak sibuk dengan politik, yang sibuk dengan politik itu manusia. Ini kata Ibnu Khaldun. Tuhan ini adalah pencipta alam semesta dan sudah menguasai alam semesta. Manusialah yang ingin mempetak-petakkan wilayah demi ambisi kekuasaannya. Khilafah ini kan sebenarnya strategi marketing politik saja. Sama seperti orang komunis yang selalu melahirkan land reform, kesetaraan kelas sosial. Sama ini, nggak ada bedanya. Khilafah mengatakan inilah produk dari Allah yang semua akan makmur. Dari mana? 3 dari 4 khalifah itu mati secara brutal, secara tragis. Sayyidina Husain kalau mau baca di Tarikhul Khulafa lebih brutal sekali. Yazid itu membunuhnya secara luar biasa. Dipenggal lehernya, ditusuk ke ujung pedang, diarak di jalanan di Damaskus. Setelah itu ditaruh di baskom, dipersembahkan kepada Yazid. Yazid ketawa. Coba bayangkan. Yazid memerangi orang Hurroh di Madinah bagian timur. 211 sahabat Nabi dibunuh, sahabat Nabi yang terbaik. Perempuan-perempuan yang tidak punya suami diperkosa atas nama ghanimah, atas nama budak perang. Sesama Islam ini bos. Hakikatul Ghaibah yang ditulis oleh Faraj Faudah itu kemudian menampar kita semua bahwa kita itu betul-betul disibukkan oleh politik. Seolah-olah Islam itu hanya bisa dijayakan dengan kekuasaan politik. Dari mana? Allah sudah menetapkan dalam Al-Quran secara jelas bahwa konsep kehidupan sosial kita itu adalah lita'arufu. Saling berkenalanlah kalian dan berinteraksilah kalian. Meskipun kalian berbeda suku, berbeda agama dan sebagainya. Ini adalah kehendakku kata Allah. Sampai kapan kita itu diiming-imingi oleh the principle of utopia, kata Ernest Bloch. Ini ada salah satu ajaran filsafat dari Ernest Bloch. Dan ini mengutip filsafatnya Ibnu Rushd dari Tahafud at-Tahafud yang mengatakan manusia itu selalu diiming-imingi oleh target-target yang tidak masuk akal. Supaya apa? Ideologinya terjaga. Nah inilah yang hari ini dijejalkan kepada orang-orang Nahdliyin sehingga mereka itu punya amaliyah dan ubudiyah yang sama dengan orang-orang Nahdliyin tapi mereka sibuk berpolitik.